Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita Gubuk Beta Tambak Romo. Kali ini saya akan berbagi tips dan cara bagaimana sih cara menyimpan cacing tanah agar umurnya panjang dan tetap sehat. Simak video ini, jangan di skip ya teman-teman, agar tidak salah dalam menyimpan cacing tanah. Karena kalau kita tepat dalam penyimpanan cacing tanah, itu bisa membuat cacingnya itu tidak stres dan bahkan tidak mengalami kematian teman-teman ya. Terus medianya apa yang dipakai? Teman-teman itu kalau ada bekas pembuatan jamur itu bisa dipakai, atau ini saya biasanya pakainya yang tanah liat teman-teman ya, yang ada di dekat sampah itu biasanya. Itu media yang saya pakai selama ini. Biasanya kalau ambil dari supplier itu, dari sana itu ada media yang dari bekas jamur tadi teman-teman. Nah baik, 6 cara menyimpan tadi seperti apa sih kak? Yang pertama itu teman-teman itu harus pilih tempat yang tepat. Yang kedua, pemberian makanan yang cukup. Yang ketiga, penyimpanan dalam suhu yang tepat. Yang keempat, perhatikan kebersihan wadah penyimpanan. Yang kelima, penyimpanan dalam jumlah yang tepat. Terus yang keenam, pengaturan pencahayaan. Nah itu ada 6 tips ya teman-teman yang perlu diperhatikan. Nanti saya akan mengulas satu persatu. Baik, yang pertama, pilih tempat penyimpanan yang tepat. Nah kalau untuk penyimpanan yang tepat ini teman-teman bisa menyimpan di tempat yang ideal untuk cacing tanah itu di lingkungan yang lembab, sejuk. Karena suhu yang panas itu atau dingin dapat menyebabkan cacing stres bahkan mati teman-teman. Terus pilihlah wadah yang seperti ini, ember plastik, bak atau kontainer yang cukup besar untuk menampung cacingnya. Jangan terlalu sesak ya teman-teman. Pastikan wadah tersebut memiliki lubang seperti ini, jangan tertutup untuk ventilasi agar udara dapat mengalir dengan baik. Terus media penyimpanannya teman-teman itu seperti cacing tanah yang saya sebutkan tadi, kompos atau serbuk gergaji yang bekas pembuatan jamur tadi. Kalau di area sekitar tempat teman-teman itu ada yang budidaya jamur tersebut yang pakai serbuk gergaji. Nah kalau untuk kelembapan sendiri, tingkat kelembapannya seperti yang ada di depan ini. Yang ini cocok sekali untuk cacing ya teman-teman. Ini lembab. Nah cacingnya ada di bawahnya. Nah seperti ini cacingnya. Nah, sehat-sehat teman-teman. Terus kalau yang ini sebelah sini itu ini kering. Nah ini contoh tanah yang kering. Nah jadi kalau semisal teman-teman tahu perbedaannya antara tanah yang lembab dan kering, teman-teman bisa antisipasi. Nah, semisal katakanlah ini tanahnya kering, teman-teman bisa menyiram dengan air. Nah, seperti itu, agar tanahnya tetap terjaga kelembapannya. Terus yang kedua, pemberian makanan yang cukup teman-teman ya. Ini cacing tanah itu bisa dikasih makan sisa-sisa organik seperti daun, kalau ada potongan buah atau hasil sisa sayur ibunya memasak atau keluarganya masak, kan itu ada sisa-sisa sayur, itu bisa dikasihkan ke cacing tersebut. Dengan catatan sayur tersebut dipotong-potong ya teman-teman ya. Nanti bisa ditaruh di bawahnya seperti ini. Ini kan ada sisa pisang nih. Nah bekas makanan burung ini saya taruh di bawahnya sini. Terus bisa saya timbun dengan pasir. Nah ini ada bekas kates buah papaya seperti ini bisa jadi makanan dari si cacing tersebut. Terus yang selanjutnya, suhu yang tepat tadi yang ketiga ya. Jadi ini cacing tanah itu lebih suka di suhu yang sejuk antara 15 sampai 25 derajat Celcius. Jadi jangan sampai dikasih atau ditaruh di luar yang langsung terkena sinar matahari ya teman-teman ya. Nanti bisa stres karena suhu yang ekstrim, entah itu yang panas banget atau dingin banget ya. Terus yang keempat,
perhatikan kebersihan wadah teman-teman, wadah penyimpanan. Kenapa tadi saya sarankan untuk pakai yang box seperti ini, karena itu mudah dicuci. Katakanlah kalau ini sudah kotor, nanti teman-teman bisa cuci, ganti media, cacing bisa ditaruh di sini. Kenapa kok harus wadahnya bersih? Itu nanti menghindari pertumbuhan bakteri dan jamur yang bisa membahayakan kesehatan cacingnya ya teman-teman ya. Pastikan wadah ini rutin dibersihkan dan jangan sampai ada sisa makanan yang tidak dimakan cacing. Kalau perlu setelah cuci diganti media ya teman-teman ya. Terus yang kelima, penyimpanan dalam jumlah yang tepat. Nah kalau ini kapasitas gini itu biasanya saya taruh kurang lebih 1 kilo cacing untuk satu tempat ini teman-teman ya. Kalau apa sih bahayanya kalau lebih dari overload, katakanlah seperti itu. Nanti cacing bisa stres, bisa menimbulkan kematian, dan cacing bisa keluar dari tempat penyimpanannya teman-teman. Itu sudah saya alami sebelumnya. Jadi cacing ketika lampu mati mereka keluar, jadi pada saat saya masuk ke dalam kios lagi itu cacingnya berserakan di luar seperti itu. Nah baik, terus yang selanjutnya itu ada pengaturan pencahayaan teman-teman. Cacing tanah itu sangat sensitif terhadap cahaya ya. Lebih baik disimpan di wadah cacing di tempat yang gelap atau cukup teduh. Kalau sinar matahari secara langsung itu bahaya banget untuk cacingnya ya. Nah terus untuk tips lagi teman-teman, ya ini kan saya ada di depan akuarium nih, untuk menghindari agar cacing tidak keluar dari box, karena cacing itu sangat sensitif terhadap cahaya. Biasanya itu saya taruh seperti ini, lampu ini tetap saya nyalakan teman-teman ya. Jadi cacing itu tidak keluar dari kotak karena ada cahaya yang dari akuarium ini. Seperti itu trik saya ketika saya ordernya terlalu banyak dan melebihi kapasitas penyimpanan dalam satu box ini, yang harusnya saya isi 1 kilo tapi saya isi 2 sampai 2,5 kilo. Seperti itu ya teman-teman yang perlu diperhatikan untuk penyimpanan cacing agar cacing tetap sehat dan berumur panjang. Baik, cukup sekian. Kalau ada pertanyaan bisa share di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, dan komennya. Terima kasih.